Muslim pada hari ini dan pada masa-masa ke depan akan memimpin bukan hanya untuk skala kecil di negeri ini, tetapi juga seluruh dunia. Tak lama lagi kita akan menyaksikan titik balik kebangkitan Islam adalah bermula dari Afghanistan, titik balik kebangkitan Islam, dan ini akan terus melebar dan menyebar sampai kemudian bendera tauhid ditancapkan di liwa yang berada di Palestina. InsyaAllah Baitul Maqdis akan dimerdekakan saat itu. Dunia kembali, mau tidak mau, ibarat matahari terbit, mau tidak mau kegelapan harus tersingkir. Saya akan menyampaikan kita sekarang ini ada pada fase yang keempat. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini fase yang keempat dari 5 fase. Fase pertama selesai, fase kedua sudah, yang ketiga telah berlalu, fase keempat adalah fase kita. Fase keempat ini identik dengan fase fitnah. Umat Islam dan Islam benar-benar diuji dengan ujian yang sejadi-jadinya oleh Allah pada fase keempat ini. Ujian itu bukan hanya bersifat keimanan saja, sampai ke tingkat sifat fisik, di mana kita akan diuji dengan kelaparan yang sejadi-jadinya, panas dan paceklik yang sedahsyat-dahsyatnya ke depan, dan kita juga akan diuji dengan peperangan di sana sini. Kita diuji dengan petaka bencana alam yang serta amat sangat menakutkan. Gunung-gunung meletus, di mana akan terjadi gempa-gempa dahsyat, tsunami, dan air yang meluap menutupi berbagai kota-kota besar di muka bumi ini yang ada di tepi laut dan tepi pantai. Pada fase keempat ini, ekonomi akan hancur sehancur-hancurnya, di mana uang dan mata-mata uang yang lain hampir-hampir tidak berharga. Dan yang paling parah kaum muslimin, pada fase keempat ini semua teknologi nanti akan berhenti. Pada fase keempat ini Dajjal lepas, dan inilah yang paling hebat. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar wa asyad minad Dajjal. Sejak bumi ini diciptakan, sejak Adam diadakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat bagi manusia, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat bagi manusia melebihi fitnahnya Dajjal. Di hadis yang lain, yang barusan ini hadis sahih Imam Muslim, di hadis yang lain Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, seandainya seluruh fitnah yang ada di muka bumi ini dikumpulkan semua lalu diadu dengan fitnah Dajjal, maka fitnah Dajjal akan mengalahkan semua fitnah yang ada. Luar biasa. Dan kaum muslimin, ini adalah fitnah iman. Lalu pada akhirnya fase keempat ini ditutup dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj fitnahnya hanya berupa ngabisin kita, gorok leher kita, bunuh kita, dan ini tidak akan membahayakan akhirat kita. Tapi kalau Dajjal sampai ke akhirat kita dinerakakannya, dan itu kekal selama-lamanya. Ini adalah ringkasan fase keempat, bersatunya seluruh kubu setan, baik setan manusia atau setan jin, untuk menghancurkan Islam dan para pemeluknya. Pada fase ini banyak yang murtad, kemudian tekanan hidup dan kezaliman merajalela di seluruh permukaan bumi ini. Banyak umat Islam yang akhirnya putus asa hidup. Bencana alam dan petaka-petaka besar terjadi di mana-mana, dan ditambah dengan musnahnya teknologi. Penyakit-penyakit bermunculan, sementara akibat tidak ada lagi teknologi. Rumah sakit yang notabene pengobatannya mengandalkan kepada teknologi dan alat-alat berteknologi tinggi ditutup. Loh, orang banyak sakit di mana-mana. Bagaimana solusinya? Ibarat Allah. Selanjutnya, kelaparan dan kehausan, sementara makanan langka dan susah didapat, harganya pun sangat melambung tinggi dan mahal. La haula wala quwata illa billah. Semuanya ini ada hadis Nabi yang menyatakan, ya. Dan sekarang sudah mulai kita merasakan adanya geliat menuju ke arah yang kami jelaskan. Inilah masa di mana di seluruh dunia banyak terjadi perampokan, pembunuhan di mana-mana, perang dan perang, pemurtadan dan kesesatan-kesesatan yang bisa membatalkan keislaman. Ibarat Allah, maka melakukan persiapan sebuah kewajiban. Wajib melakukan persiapan. Sebegini berat medan yang akan kita masuki, masa nggak ada persiapan?
Muslim pada hari ini dan pada masa-masa ke depan akan memimpin bukan hanya untuk skala kecil di negeri ini tetapi juga seluruh dunia. Tak lama lagi kita akan menyaksikan titik balik kebangkitan Islam adalah bermula dari Afghanistan, titik balik kebangkitan Islam, dan ini akan terus melebar dan menyebar sampai kemudian bendera tauhid ditancapkan di liwa yang berada di Palestina. InsyaAllah Baitul Maqdis akan dimerdekakan saat itu. Dunia kembali, mau tidak mau, ibarat matahari terbit, mau tidak mau kegelapan harus tersingkir. Walaupun kegelapan berusaha, media-media asing berusaha untuk menyembunyikan suara kebenaran ini, mereka tidak akan berhasil. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah ini supaya jangan sampai bersinar. Tak mungkin. Sedunia jin dan manusia silahkan bersatu, tiup matahari kalau bisa supaya padam. Kayak meniup lilin, kalau ditiup lilin mati lilinnya, hilang cahayanya. Lah matahari bagaimana mau ditiup? Hembuskan, keluarkan seluruh nafas kalian untuk memadamkan cahaya matahari Allah. Tidak akan mampu kalian. Islam sudah mendekati fajar. Fajar ini sudah terjadi fajar kadhibnya. Fajar shadiq sebentar lagi. Setelah itu kita akan menyaksikan matahari terbit. Islam kembali memimpin dunia. Percaya dirilah kita. Jadikanlah diri kita seorang muslim yang akan lenggang kangkung menguasai dunia dengan penuh wibawah, dengan penuh khas, di mana ahlul Quran, ahli Al-Quran, mereka lah ahlul izzah, ahlul fath, ahlul nusrah. Mereka lah yang akan membawa kemuliaan, mereka lah yang akan membawa kemenangan, dan mereka lah yang akan membawa kejayaan Islam kembali seluruh dunia. Ini janji Allah, bukan pepesan kosong. Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55, Allah memastikan Islam akan kembali memimpin dunia. Pada saat itu seluruh dunia, orang-orang berimannya dalam kondisi ketakutan di mana-mana, karena takut itu diciptakan, diteror. Tetapi Allah SWT menjanjikan ketakutan itu akan tersingkap, akan tersingkir, akan lenyap karena cahaya kebenaran. Ketika datang menyinari, kegelapan ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. InsyaAllah ta'ala, tentu saja dengan penuh optimis kita mengatakan. Dan sekali lagi kita ulangi, katakan, apabila kebenaran telah datang, kebatilan pasti akan hilang.